Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Andika Purnama Citra. Untuk pelajaran hari ini, prakarya kelas 9, kita akan belajar tentang bab 2, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Adapun pustaka yang akan dipakai adalah buku siswa dari perpustakaan dan buku siswa penunjang dari penerbit 3 serangkai. Pokok bahasan pada pelajaran kali ini adalah 1. Wawasan kelistrikan, 2. Instalasi listrik rumah tangga. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian kelistrikan, 2. Menjelaskan jenis kelistrikan, 3. Menjelaskan manfaat kelistrikan, 4. Menjelaskan komponen instalasi listrik. Kita masuk materi pokok kita, yaitu prinsip kelistrikan dan sistem instalasi. A. Wawasan kelistrikan. Pengertian: kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif, dan arah aliran elektron berlawanan arah dengan arah listrik positif. Jenis dan manfaat kelistrikan, seperti yang kita ketahui, itu tergantung dari jumlah perbedaan elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu listrik arus searah atau DC, atau arus listrik yang arahnya tetap. 2. Arus listrik bolak-balik, seperti yang ada di penjelasan itu anak-anak ya. Listrik muncul terjadi akibat beberapa tipe fisika: muatan listrik, dan B. medan listrik, C. potensial listrik, D. arus listrik, E. elektromagnetik. Listrik sebagai sumber energi bermanfaat untuk transportasi, pemanasan, penerbangan, komunikasi, dan komputasi. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit listrik yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Contohnya PLTA Sigura-Gura di Sumatera Utara dan lain-lain. Yang kedua, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Contohnya PLTU Semarang dan PLTU Paiton. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk di Indonesia sendiri masih dalam proses pengembangan anak-anak ya. Yang keempat, PLTB, pembangkit listrik tenaga batu bara. Contohnya yang ada di Bukit Asam, Sumatera Utara. Pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya kita memasuki pembahasan instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa beruah lampu atau komponen listrik yang lain. Komponen instalasi listrik ada bar genser, pengaman listrik, saklar atau switch, steker, dan stop kontak, serta kabel anak-anak ya. Kita bahas tentang bar genser dulu. Bar genser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal, yang berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN, dari 220 volt ampere sampai 2200 volt ampere. Bar genser memiliki 3
bagian utama yaitu MCB berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya. Bersifat on off, juga berfungsi sebagai saklar ya. 2. Meter listrik atau kWh meter untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh. Bisa secara digital atau analog. 3. Spin control merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama daya listrik yang digunakan. Pada kanal output Bargenser biasanya terdapat 3 kabel, yaitu kabel fasa, kabel netral, kabel ground yang dihubungkan ke tanah. B. Pengaman listrik berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah seperti gangguan hubungan arus pendek atau short atau konslet ya. Terdapat 2 jenis pengaman listrik, yaitu pengaman lebur atau biasa disebut dengan sakring. 2. Pengaman listrik termos biasa disebut MCB. Pengaman lebur biasa atau biasa disebut sakring. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Pengaman listrik termos merupakan alat pengaman yang memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas atau termos. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu pengantar. Berdasarkan besarnya tegangan, saklar dibedakan menjadi saklar tegangan rendah dan 2 saklar tegangan menengah, serta 3 saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dibedakan menjadi saklar inbow, saklar yang ditanam di dalam tembok, dan saklar outbow, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Berdasarkan fungsinya, ada saklar on off dan saklar post on. Saklar untuk saklar on off itu seperti yang ada di layar ya penjelasannya. Biasanya terdapat pada lampu. Saklar post on merupakan saklar yang membuat arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on akan secara otomatis memutus aliran listrik ketika tombol itu dilepaskan. Biasanya terdapat pada bel rumah anak-anak. Saklar berdasarkan jenis per unitnya dibedakan menjadi saklar tunggal dan saklar majemuk seperti pada gambar itu. Selanjutnya yang D adalah stop kontak atau outlet, merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu stop kontak kecil dan stop kontak yang besar, biasanya untuk daya yang lebih besar. Berdasarkan tempat pemasangannya dikenal 2 jenis stop kontak, stop kontak inbow dan stop kontak outbow. Sama pengertiannya dengan saklar ya pengertiannya. Selanjutnya adalah stiker atau stiker. Biasanya berbahan logam, ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan anak-anak ya. Seperti itu gambarnya. Kalian sudah tahu ya tentunya. Berdasarkan fungsinya, bentuknya ada 2 jenis, yaitu steker kecil
ini untuk sumber listrik yang berdaya rendah ya. Dan steker besar bentuknya seperti itu untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, lemari es, microwave, mesin cuci, TV, dan lain-lain. Juga dilengkapi dengan kanal ground yang berfungsi sebagai pengaman. Terakhir, kabel anak-anak merupakan komponen listrik yang berfungsi menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik ya. Seperti itu kabelnya. Kabel listrik ini berisolasi PVC dan berintikan berisi 1 kawat. Biasanya untuk instalasi rumah tangga menggunakan kabel seperti ini anak-anak ya. Itu dibaca penjelasannya. Selanjutnya kabel NYM ya. Kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari 1. Ada yang 2, 3 atau 4 ya. Ini relatif lebih kuat terhadap gesekan atau gencetan. Nah, ini lebih kuat anak-anak ya, NYM. Selanjutnya kabel NYY. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2-4 dengan warna isolasi luarnya hitam. Ini biasanya terdapat di dalam tanah, tahan air, dan tentu saja tahan gencetan atau tekanan. Selanjutnya NYM HYO. Nah, ini ada 2 inti dan terdiri dari 2 warna. Kabel jenis ini biasa digunakan pada loudspeaker sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Nah, itu anak-anak ya. Terakhir pembahasan tentang kabel yang terakhir, dan tugas kalian adalah membuat rangkuman